Endorse kandidat calon presiden atau Capres 2024 beberapa kali dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mulai dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sontak hal ini menuai pro dan kontra hingga dipertanyakan etika Jokowi sebagai kepala negara. Melihat fakta ini, Capres Partai Nasdem Anies Baswedan memberi respon dan menyentil pelaku endorse dan capres yang di-endorse. Menjelang pemilu serentak 2024, gelagat politik mulai memanas, baik di tingkat atas, menengah, dan bawah atau masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari upaya tokoh politik dan calon yang akan maju sebagai Capres 2024. Sehingga terjadi endorse kandidat Capres yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, di mana endorse itu tentunya menguntungkan bagi capres yang di-endorse karena dipasarkan hingga dapat meningkatkan elektabilitas. Akan tetapi, tidak semua calon yang mau dibantu dengan di-endorse. Salah satunya adalah Capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Anies ditanya soal endorse Capres 2024. Anies menjawab, mau diapakan Republik ini? Sebagaimana dikutip dari Gelora.co, Anies Baswedan terang-terangan menyebut bahwa dia tidak memikirkan endorsan pihak lain sebagai Capres 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput. Menurut Anies Baswedan, interaksi dan berdiskusi langsung bersama masyarakat akan membuatnya mudah menyusun apa yang harus dilakukan ke depan jika terpilih jadi Presiden Indonesia. Karena ini bukan sekedar soal menang, ini adalah soal mau diapakan arah Republik ini, mau mengerjakan apa, dan rakyat pada akhirnya akan memilih juga berdasarkan apa-apa saja yang mereka perkirakan akan mereka dapat. Jelas Anies dalam tayangan YouTube Official Net News Selasa 20 Desember 2022. Menurutnya, kontestasi pemilu tersebut adalah untuk mengerjakan suatu hal untuk Republik Indonesia. Jadi pada fase ini, terus terang saya tidak banyak juga bicara tentang endorse dari siapapun, tutur Anies. Tapi lebih pada bagaimana saya dengan keliling itu ya. Saya ke Sulawesi Tengah, saya berbicara dengan masyarakat di sana yang tidak terlihat di kamera manapun tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat Sulawesi Tengah, sambungnya. Saat safari politik ke Sulawesi Tengah, Anies Baswedan mengaku ia membahas mengenai sumber daya alam, harga kebutuhan pokok hingga lapangan pekerjaan. Pada fase ini, Anies sekali lagi menyebut bahwa dia yang mendapatkan amanat sebagai bakal capres akan mengerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi, amanat ini bukan amanat untuk sekedar disukai dan tidak disukai. Ini amanat untuk buat menjalankan arah Republik. Seperti juga ketika saya bertugas di Jakarta, dikerjakan dengan serius, katanya. Anies juga dengan yakin akan melanjutkan program atau pekerjaan yang ditinggalkan Presiden Jokowi kelak. Untuk itu, ex-Gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang rekam jejaknya bagus. Ia meminta masyarakat untuk melihat secara utuh semua rekam jejak dari seorang calon pemimpin, termasuk calon presiden. Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan ketika berpidato dalam sebuah forum yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin di Jakarta 26 November 2022 lalu. Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, semua pemimpin memang punya kelebihan dan kekurangan. Namun rekam jejak yang ditinggalkan mereka jelas bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat.
Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Jadi maksud saya, ketika lihat rekam jejak itu, lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan ketemu orang sempurna, cetus Anies. Karena itu, gagas Anies, jangan membandingkan dengan kesempurnaan, bandingkan antar orang yang mau dipilih. Anies Baswedan menjelaskan di balik suara atau TPS nantinya, masyarakat akan diminta memilih calon pemimpin seperti layaknya multiple choice, bukan dikasih pertanyaan pemimpin yang diinginkan seperti apa. Bapak kan diminta multiple choice, Pak, ini, Pak. Bukan Bapak dikasih esai, pemimpin yang saya inginkan seperti apa. Nah, itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan, ora ono ya, gitu, Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya nih. Nah, itu esai namanya. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan ora ono. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, bandingkan saja rekam jejaknya, tuturnya. Jejaknya nih, ini ngerjain apa, ini ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain, Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaannya tuh. Ah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Nih ngerjain apa, ini ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain. Bandingin aja begitu. Kemudian dibandingkan di bawahnya, ketemu persamaan. Ini skornya sekian. Habis itu bisa milih dengan yang namanya rational choice. Kira-kira gitu papar Anies Baswedan. Di sisi lain, bicara soal pelanggaran etik, bahwa endorse Presiden Jokowi pada capres tertentu tak merupakan tindakan yang tidak punya etika, di mana Jokowi sendiri masih berstatus sebagai kepala negara. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, kepada kantor berita politik Ermol. Di sisi lain, Deddy Kurniasyah justru merasa heran dengan sikap politis Presiden Joko Widodo yang secara vulgar mengendorse capres tertentu. Mulai dari selanjutnya Prabowo hingga politik rambut putih yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Padahal kata Deddy Kurniasyah, Jokowi masih berstatus kepala negara. Jokowi memang tidak curi start kampanye, tetapi ia melanggar etika kepala negara yang berpihak dan bersikap politis, tegas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.